Sebagai sebuah negara yang terletak di semenanjung Indochina, Kamboja dikenal dengan kekayaan warisan budayanya, keindahan alamnya, dan juga sejarahnya yang begitu mendalam, mulai dari masa kelam rezim Khmer Merah, sampai keagungan Candi Angkor Wat yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Nah, tapi di balik keindahan itu semua, ada sisi lain dari negara Kamboja yang akhir-akhir ini menarik perhatian banyak orang, yaitu maraknya perjudian di negara ini, sampai Kamboja menjadi negara dengan pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Awal penyebab permainan ini bisa berkembang pesat, itu adalah karena kebijakan pemerintah Kamboja yang membuka tender internasional buat membangun pulau kasino di wilayah Sihanoukville pada tahun 1994. Langkah itu terpaksa mereka ambil supaya Kamboja bisa narik modal dari investor asing dan juga merangsang pertumbuhan ekonomi akibat dari perang saudara yang membuat ekonomi di sana itu jadi stagnan. Dan seiring dengan implementasi kebijakan ini, Sihanoukville sekarang tuh benar-benar berubah sangat drastis, karena sepanjang jalannya aja lu bakalan nemuin gedung-gedung kasino megah yang isinya itu kebanyakan turis dari negara Cina, Vietnam, Thailand, dan negara tetangga Kamboja yang lainnya. Bahkan yang bikin gue speechless, alasan terus main judi di Kamboja tuh gak jauh-jauh dari rasa penasaran karena permainan ini dilarang keras di negara mereka. Dan karena permainan ini bikin kunjungan turis melonjak tinggi, pemerintah Kamboja langsung cepat-cepat bikin larangan judi buat warganya sendiri supaya negara mereka bisa terhindar dari resiko kecanduan dan juga kriminalitas. Tapi yang bikin heran ya, larangan ini justru malah memicu beroperasinya kasino-kasino kecil dan ngebuat industri perjudian terus berkembang di Kamboja hingga saat ini. Bahkan yang lebih parahnya, kartel judi yang tersebar di Kamboja ini tuh juga punya banyak sindikat yang tersebar di lingkup internasional supaya bisa lebih mudah memenuhi permintaan global akan permainan judi. Bahkan ribuan situs judi online yang dimainin sama masyarakat Indonesia sekarang aja, itu juga dikendaliin sama operator judi yang bermarkas di Kamboja. Dan tentunya kan ini jadi pertanyaan ya, sebenarnya apa sih yang ngebuat mereka tetap bertahan di industri ini sampai buat banyak orang lebih tertarik untuk berjudi di Kamboja? Nah, makanya di video kali ini gue pengen bahas kenapa negara Kamboja jadi sarang perjudian. So, disimak sampai habis. Salah satu hal yang bikin perjudian ini rapi banget di negara Kamboja itu adalah karena pemerintah mereka nerapin sebuah regulasi yang fleksibel terhadap industri perjudian supaya investor asing gampang buat nyalurin duit mereka ke negara Kamboja. Dan contoh gampangnya tuh gini, kalau lu misalnya mau buka bisnis kasino di Kamboja, lu tuh nggak bakal nemuin aturan-aturan sulit yang bakal nyusahin para calon investor. Entah itu proses sistem pajaknya, sistem keamanannya, bahkan perizinannya sekalipun, itu biayanya sengaja dibikin gak mahal dan juga lu bakalan dipermudah buat dapat lisensi. Makanya karena adanya regulasi ini, Kamboja tuh berhasil dapat uang dari pajak kasino sekitar 80 juta US dollar atau dekat sekitar 1,2 triliun rupiah pada tahun 2019. Yang mana angka ini tuh naik sekitar 46 juta US dollar dari tahun sebelumnya karena negara mereka juga ekspansi ke sektor judi online. Bahkan website Kompas sendiri nunjukin loh kalau pemilik kasino yang ada di Kamboja itu sebagian besarnya dari perusahaan investasi asing, termasuk juga dari Indonesia. Dan kalau ngeliat hal yang kayak gini sih, kadang-kadang jujur ya, ini bikin gua agak heran sama negara kita, dimana judi itu dilarang habis-habisan sama pemerintah, tapi duit yang muter di permainan ini bisa sampai ratusan triliun setiap tahun, yang mana duit itu kita nggak tahu ngalirnya kemana. Apalagi kalau misalnya disuruh ngeberantas pun, sampai saat ini gue belum pernah dengar kalau permainan ini udah tuntas sampai habis, sampai ke akar-akarnya. Jadi kayak kondisi serba salah banget gitu. Bukan maksud ngebandingin atau gimana ya, tapi ini tuh beda banget sama Kamboja yang mereka sendiri udah ngeluarin undang-undang pengelolaan perjudian komersial karena mereka sadar kalau mereka butuh aturan yang lebih tegas buat ngatur permainan ini. Bahkan saking concernnya mereka, Kamboja tuh sampai selalu memantau keuangan yang berputar di bisnis ini supaya mencegah terjadi adanya pencucian uang. Selain itu juga, pemerintah mereka pun bikin aturan yang menurut gua menarik buat investor asing, yaitu ngambil pajak perjudian melalui pajak progresif. Jadi kalau misalnya di sana itu ada bisnis kasino yang masih kecil atau yang baru merintis, mereka tuh bisa beroperasi tanpa beban pajak yang berat. Dan hal ini tentunya bisa memperbesar kemungkinan mereka buat buka lapangan pekerjaan yang banyak, dan tentunya memperkuat sektor pariwisata supaya industri perjudian di Kamboja terus berkembang dan semakin menarik. Alasan lain kenapa sektor perjudian ini sangat menjamur di negara Kamboja, itu adalah karena permainan ini bikin perekonomian mereka jadi naik secara signifikan. Ya coba lu bayangin aja, per harinya Kamboja itu bisa datangin ribuan turis dari mancanegara, dan mereka tuh muterin uang di kasino bisa sampai jutaan dolar. Makanya kalau lu misalnya ngeliat PDB mereka naik terus setiap tahunnya, ya itu wajar banget, soalnya duit yang mereka putar di kasino itu bener-bener berpengaruh terhadap perekonomian negara. Terus juga nih ya, keberadaan kasino di Kamboja ini menurut gue bukan cuma ngedorong perekonomian di negara doang, tapi juga mendorong pertumbuhan di sektor-sektor lain, entah itu di tempat penginapan, tempat perbelanjaan, dan tempat hiburan yang lainnya.
Dan hal ini tuh dibuktiin sama kota Poipet dan juga kota Sihanoukville, yang mana sekarang kemajuan pembangunan kota di sana itu udah bertemu pesat karena masifnya perjudian. Padahal kalau misalnya lu lihat beberapa tahun lalu, kota ini menurut gue masih agak sepi karena permainan kasinonya itu belum terlalu banyak kayak sekarang. Belum lagi, ternyata industri ini tuh buka banyak lapangan pekerjaan baru di Kamboja dengan job desk yang bermacam-macam, kayak manajer kasino, operator judi, bahkan bisa sampai pekerjaan di bidang jasa kayak housekeeping. Dan yang bikin menariknya, munculnya industri ini tuh perlahan ngurangin pengangguran dan juga buat banyak penduduk lokal ini dapat kerjaan tetap dengan gaji yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan faktanya, industri perjudian di Kamboja ini juga ngebuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja asing. Karena yang gue lihat di Google aja, warga negara Indonesia itu ternyata banyak yang jadi admin judol di Kamboja, dan mereka ditawarin gaji yang cukup menggiurkan. Makanya karena judi ini kelihatan menarik banget, perusahaan yang bernama China Road dan Bridge Corporation itu sampai investasi duit mereka sebesar 1,3 miliar US dollar buat proyek jalan tol dengan rute Phnom Penh dan Buffet yang panjangnya itu sekitar 131 km. Dan tujuan awal mereka bikin proyek ini itu supaya bisa ningkatin investasi, pariwisata, dan juga ningkatin akses antara Kamboja dan juga Vietnam. Tapi yang jadi salah satu poin pentingnya, jalan tol ini tuh dibuat supaya turis dari Vietnam bisa lebih gampang datang ke Kamboja buat main judi, dan juga bikin perekonomian Kamboja jadi berkembang lebih pesat. Meskipun perjudian di Kamboja ini seringkali jadi kontroversi, menurut gue langkah yang mereka ambil itu nggak sepenuhnya salah dan terbukti bisa ngedorong perekonomian mereka yang sebelumnya itu terpuruk dan stagnan. Ya seperti yang tadi lo bisa lihat, cuma karena permainan ini aja, mereka tuh bisa bangun infrastruktur yang baru dan juga bisa buka banyak lapangan pekerjaan, yang mana ini gebrakan yang bagus menurut gue. Bahkan kalau misalnya gue lihat negara lain, sektor industri di sana itu kebanyakan udah diisi sama pemain-pemain lama, kayak Amerika dengan teknologinya, Jerman dengan otomotifnya, dan Cina dengan manufakturnya. Jadi buat negara-negara kayak Kamboja yang masih berkembang dan masih cari cara buat ngejar ketertinggalan ekonomi, judi ini jadi salah satu jalan yang bisa mereka manfaatin. Dan ini jadi kesempatan mereka buat jadi pemain utama di sektor yang mereka udah jalanin selama ini. Tapi yang perlu diingat, perjudian itu juga punya banyak banget dampak negatif di dalamnya. Karena kalau misalnya suatu saat pemerintah sampai nggak waspada akan hal ini, masyarakat mereka itu bisa aja sampai kecanduan. Kan sayang aja ya, uang yang seharusnya bisa dipakai buat kebutuhan pokok ataupun investasi, malah habis gitu aja buat permainan ini. Yang mana hal ini tuh malah nambah-nambahin beban negara karena kesenjangan ekonomi mereka makin lebar. Terus yang lebih parahnya, perjudian ini juga berpotensi bikin negara mereka penuh dengan kriminalitas. Karena kalau yang gue lihat selama ini, kebanyakan orang yang masih nekat main judi, itu ekonominya masih di bawah rata-rata. Dan ketika uang mereka habis buat main judi, ya jadinya mereka ambil jalan kriminalitas supaya bisa nyambung hidup. Walaupun sebenarnya negara itu udah ngelarang secara terang-terangan. Makanya menurut gue, negara tuh seenggaknya harus bisa dispesifikasi ekonomi mereka selain dari industri perjudian, entah itu di bidang teknologi, di bidang pariwisata, ataupun di bidang yang lain. Karena kalau misalnya mereka bergantung sama satu industri doang, itu sangat-sangat beresiko, mengingat masa depan perjudian itu masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau misalnya mereka nerapin diversifikasi, ekonomi negara itu bisa lebih stabil, dan bikin investor itu jauh lebih tertarik buat naruh duit mereka kayak mereka lakuin di negara Kamboja. Coba, kalau menurut lo, kira-kira hal apa aja sih yang bikin judi ini marak banget di Kamboja? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa segmen selanjutnya.